Yes, gue mau tanya nih ke pendukung KDM. KDM ke NTT mau ngapain? Jangan percaya para buzzer. Ngapain Kang Deddy Mulyadi ke NTT? Di Jawa Barat saja masih banyak PR yang belum diselesaikan. Itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, kita sekarang ngobrol aja ya. Jadi, Kang Deddy Mulyadi ke NTT itu jelas tujuannya adalah untuk membantu masyarakat NTT yang sedang terkena bencana alam, ya. Jadi, jika ada orang yang nyinyir, itu sebenarnya mereka bukan tidak tahu, akan tetapi mereka sedang mencari-cari kesalahan yang bertujuan tentu saja untuk menjatuhkan kredibilitas daripada Kang Deddy Mulyadi. Yang kita ketahui bahwa baru-baru ini elektabilitas Kang Deddy Mulyadi jauh melejit ya, di atas rata-rata. Waduh. Sejak semula saya sudah sampaikan, bekerja jangan dengan cara sendiri. Bekerja dengan sesuai dengan kehendak rakyat. Akhirnya, anak buah presiden mengalahkan presiden di survei calon presiden. Siapa dia itu? Deddy Mulyadi namanya itu, KDM. Dalam survei terbaru, bursa calon presiden, dia masuk sebagai nominator nomor 1. Dan Presiden Prabowo masuk kedua, selisih kurang lebih 2% sekian. Artinya bahwa mayoritas rakyat lebih senang pada kepemimpinan yang kerja dengan cara terbuka, lalu responsif, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Dan yang paling praktis adalah jangan terlalu banyak birokrasi, jangan terlalu banyak membentuk badan lembaga menghambur-hamburkan uang. Itu publik pada umumnya tidak menyukai itu. Dan Deddy Mulyadi menunjukkan sejak awal pangkas anggaran perjalanannya dan seterusnya, mobil dinasnya kemudian seterusnya, dia mengefisienkan lingkungannya. Kemudian dengan bergerak cepat dia menyelesaikan berbagai kasus. Tapi sekarang sayangnya dia stuck. Udah mulai dihantam itu karena dia bergerak terus, jadi dianggap dia akan nyalip Presiden Prabowo karena dia nyalon presiden itu. Nah, ini sesuatu yang memang harus diperhitungkan. Dan pada ranking yang ketiga namanya Anies Baswedan dan seterusnya calon yang lain. 3 nominator ini ya saya lihat. Nah, bagi saya catatan penting adalah presiden harus menyadari diri bahwa dalam posisi dia menjabat saja dia bisa dikalahkan oleh anak buahnya sendiri. Deddy Mulyadi adalah salah satu gubernur yang jadi dari tangan Presiden Prabowo. Walaupun dia dipilih mayoritas rakyat Jawa Barat, tapi endorsement politik ada datang dari Presiden Prabowo juga. Nah, ketika dia melejit naik sebagai calon presiden, tentu secara psikologi mengganggu internal Partai Gerindra. Tentu di internal Partai Gerindra mereka menganggap Deddy Mulyadi ini cuma pendatang saja ya. Tetapi bagi rakyat, Deddy Mulyadi ini pahlawan. Di tengah kepemimpinan yang dianggap dalam tanda petik buruk seperti hari ini diperlihatkan, dia menjadi ratu adil. Dia menjadi sosok pemimpin yang menunjukkan gaya-gaya kepemimpinan yang merakyat. Nah, itu dibuktikan dengan hasil survei. Presiden dihadapkan pada dua, satu tingkat kepercayaan publik yang turun, yang kedua hasil survei juga yang turun. Artinya, ada banyak hal di istana, ada banyak hal dalam kebijakan presiden yang harus dievaluasi, mau tidak mau. Presiden, sekali lagi, jangan percaya para buzzer. Jangan percaya pada orang-orang sekitar Anda yang memerankan buzzer untuk menghantam orang-orang yang kritis. Luar biasa, itu adalah sebuah prestasi. Yang tentu saja, jika Kang Deddy Mulyadi memberikan perhatian juga kepada warga NTT yang terkena dampak bencana alam, ini khawatir elektabilitas Kang Deddy Mulyadi akan bertahan di angka yang fantastis tersebut, atau mereka lebih khawatir lagi naik lagi ke 97% ya, dari 95 naik ke 97. Inilah yang mereka khawatirkan sebenarnya. Sebab kalau yang namanya berbuat kebaikan itu kan tidak ada batasan, mau seorang RT, mau lurah, camat, bupati, dan lain-lainnya. Kalau memang dia mau membantu orang lain, tidak ada batasan, tidak ada halangan. Meskipun memang mungkin pekerjaan rumah di daerah mereka belum selesai. Sebab ada yang namanya gubernur, ada yang namanya wakil gubernur, berserta reng-rengan pejabat lainnya. Nah, jika ditinggalkan oleh salah seorangnya, misalkan gubernurnya ingin pergi ke daerah lain, itu tidak akan mengganggu aktivitas kegiatan daerah tersebut, sebab ada wakil dan ada reng-rengan lainnya. Seperti itu, Barya. Ini akan dipermasalahkan hanya oleh orang-orang yang memang dasarnya sudah punya niat tidak baik ya, punya kekhawatiran itu tadi ya, khawatir gubernur ini yang dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi elektabilitasnya naik lagi ke atas angka di atas 95. Dan juga warga NTT sendiri tidak keberatan dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi. Justru warga NTT merasa gembira dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi di sana, ya, di NTT.
merasa terhibur, selain ada meringankan beban mereka, mereka juga batinnya ya merasa terhibur dengan kehadiran Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Buka salam, eh. Daripada orang-orang yang mempertanyakan, nyinyir dengan keberangkatan Kang Deddy Mulyadi ke NTT, mereka nyinyir ke Kang Deddy Mulyadi sementara mereka tidak beranjak kaki dari tempatnya untuk menolong saudara kita yang ada di NTT. Mending kalau ngomongnya itu mereka sedang berada ikut menolong ya di dekat Kang Deddy Mulyadi. Misal ini ngobrol aja. Kang Deddy Mulyadi di NTT sedang memberikan bantuan ya, membawa bantuan, memberikan bantuan, menghibur warga NTT di sana. Kemudian si pengkritik ini, si tukang nyinyir ini juga ada di sana bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sana mungkin si penyinyir ini bisa ngobrol dengan Kang Deddy Mulyadi bilang, "Akang, lebih baik Akang urus saja urusan di Jawa Barat. Biarkan ini saya yang handle. Ya, Akang silakan fokus aja di Jawa Barat, biarkan ini semua saya yang handle. Dari mulai akomodasi, kemudian dan lain-lainnya, ya keperluan yang dibutuhkan oleh warga NTT, dia yang handle. Nah, baru itu top. Kalau hanya sekedar memberikan komentar, ya mempertanyakan kenapa katanya Gubernur Jawa Barat ke NTT, sementara masih banyak di Jawa Barat yang belum terselesaikan ini dan itu dia sebutkan. Nah, itu saya rasa itu sudah jelas sekali ya, seperti apa niat mereka. Sebab itu tadi Baraya, yang namanya kebaikan itu lintas daerah, lintas negara, bahkan lintas agama. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, jika memang mereka membutuhkan bantuan, maka jika kita mampu untuk menolongnya, maka kita harus menolongnya. Ya seperti itu Baraya, yang namanya berbuat kebaikan, menolong ya orang yang terkena korban bencana alam. Jangankan warga NTT yang masih satu bangsa, orang yang di luar Indonesia pun, kalau memang Indonesia mau menolong ya kenapa tidak? Itu Baraya. Jadi itulah untuk hubungan baik antar sesama. Ya itulah lintas daerah, lintas suku, lintas agama. Seperti itu Baraya. Jadi bukan berarti kita berhubungan baik itu saling hormat menghormati itu harus dibatasi oleh posisi. Tidak ya, tidak bisa dibatasi oleh posisi. Seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sekarang beliau sedang ke NTT. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya, kita mendukung Kang Deddy Mulyadi. Apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar Baraya, tidak melanggar aturan. Seperti itu ya. Memang sekarang banyak yang menyebar narasi-narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah sebuah kesalahan ya sebagai pemimpin Jawa Barat.
Dan jawabannya itu tadi, bahwa di Jawa Barat itu dipimpin tidak hanya oleh satu orang. Di sana ada wakilnya ada, dan juga reng-rengan yang lainnya juga ada yang masih bisa melanjutkan estafet ya, kinerja atau kewajiban-kewajiban Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Lagian pula Kang Deddy Mulyadi pergi ke NTT itu bukan pindah kantor ya, tidak, tetapi beliau ke sana itu untuk memastikan warga NTT itu baik-baik saja. Disinilah keberuntungan warga Jawa Barat memiliki gubernur yang memiliki jiwa sosial yang Masya Allah luar biasa. Demikian Baraya tayangan kali ini, semoga bisa ikut menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, kunjungannya ke NTT memberikan bantuan ke saudara kita di sana ini, jelas ya tujuannya untuk membantu dan untuk juga mengkanter narasi-narasi yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi ini istilahnya tidak tanggung jawab lah seperti itu. Nah, itulah jawabannya Baraya. Jadi yang namanya berbuat kebaikan itu lintas daerah, lintas negara, bahkan lintas agama. Demikian. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.